Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Pujangga Garis Nuswantoro akan membahas ataupun mereview sebuah pusaka berdapur Pandawa. Bisa kita amati dulu dari deder, mendak, warangka, dan juga bentuknya. Saya tarik dulu dari warangkanya biar terlihat wujud dari dapur Kiai Pandawa. Keris Pandawa memiliki ricikan dua sogokan dan juga memiliki sekar kacang, memiliki satu jalan dan juga memiliki satu lambe gajah. Dan inilah bahasan penting dua pusaka kembar antara dapur Pandowo dan juga dapur Pandowo Jinarito. Apabila Pandowo hanya memiliki satu lambe gajah, Pandowo Jinarito memiliki dua lambe gajah. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa disebut Pandawa? Karena keris tersebut memiliki luk berjumlah 5. Sudah paham ya sahabat? Inilah keris Kiai Pandawa. Setelah kita membahas ricikannya, lalu kita bisa melihat besinya. Besi seperti ini adalah era Mojopahit ya, menonton luk dan juga pasikutanya. Ini adalah keris Kiai Pandawa, masuk kategori patrem, dan garapnya ini sangat istimewa dan cukup rapi sekali ya sahabat. Biasanya keris patrem itu untuk tingkat kerapihan penggarapannya lebih detail ataupun lebih jelas keris-keris berukuran besar, dikarenakan keris patrem itu sangat mungil, kecil, sehingga saat penggarapan tingkat kesulitannya lebih tinggi. Dan warangka ini adalah gaya langgang Branggah Yogyakarta. Ini dedernya, dan ini adalah kayu Katimoho ya, dengan bentuk perak, sangat indah sekali. Dalam sejarah, keris patrem dahulu kala diciptakan yang pertama untuk para kaum wanita, untuk piantel, untuk penjagaan diri, dan apabila dimasukkan ke ikat pinggang tidak terlalu besar seperti keris pada umumnya milik kaum lelaki. Dan tujuan yang kedua diciptakannya keris patrem ini juga bisa untuk kaum laki-laki. Selain untuk kewibawaan dan juga sebagai piantel, keris patrem ini biasanya difungsikan sebagai cakra. Apabila pusaka ataupun senjata kita yang besar dalam peperangan telah lepas dari tangan kita, kita masih memiliki pusaka cadangan, yaitu pusaka cakra berbentuk keris. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang arti filosofi keris Pandawa. Jika kita membahas tentang Pandawa, pastinya tidak akan lepas dengan cerita Mahabharata. 5 bersaudara itu diantaranya Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Sebenarnya antara Pandawa dan Kurawa adalah sepupu, tapi mereka semua tetap berperang karena perebutan tahta di Hastinapura. Dalam perang yang disebut dengan Bharata Yuddha.
Di antara Pandawa dan Kurawa, masing-masing mewakili sebuah watak, yaitu antara watak yang baik dan watak yang jahat. Pandawa mewakili watak yang baik, sedangkan Kurawa mewakili watak yang jahat. Setelah itu akan saya ceritakan arti filosofi yang terkandung dalam dapur Pandawa, yang dimulai dari masa kecil Pandawa yang selalu hidup tidak enak ya, selalu dikucilkan di dalam kerajaan, selalu dicemooh, dan pada akhirnya juga diasingkan karena para Pandawa sudah tidak memiliki seorang ayah. Dan kita bisa membayangkan betapa beratnya masa pengasingan para Pandawa bertahun-tahun di dalam hutan, makan seadanya dan tidak boleh diketahui oleh siapapun ya. Pada saat itu Kurawa memang kerajaan yang sangat besar sekali dan memiliki banyak telik sandi. Apabila para Pandawa sampai terlihat oleh masyarakat maupun prajurit Kurawa, hukuman pengasingan itu akan dihitung dari awal lagi, hingga akhirnya lolos. Dan dalam perang Baratayuda, mereka para Pandawa mewakili sebagai tokoh yang baik dan diidolakan masyarakat, akhirnya mengalami kemenangan. Dan di situ mulai terkandung filosofi bahwasanya orang yang baik walaupun hidup miskin, hidup serba kekurangan, tapi apabila dalam hatinya bersih dan selalu berdoa dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan ada jalan yang terang dan hingga bisa mencapai kesuksesan ataupun kemuliaan. Maka dari itu terciptanya dapur Luk Lima yang disebut dapur Pandawa, mulai dari Dolo, Pulanggeni juga Luk Lima, termasuk dapur Pandawa ada sendiri, Pandawa Cinarito ada sendiri, Pandawa Lare ada sendiri, dan Kolonada juga Luk Lima. Jadi dapur Pandawa itu sangat banyak sekali. Ada Luk Lima yang namanya bukan Pandawa, yaitu dengan nama dapur Kiai Kebu Dengin ya. Tapi yang kita bahas ini adalah tentang Luk Lima yang disebut Pandawa. Maka yang kita bahas adalah arti filosofi Pandawa Lima. Intisari dari sebuah perjuangan orang yang selalu dianiaya dan orang yang selalu dikucilkan, pada akhirnya juga akan menemui sebuah kemenangan dan kesuksesan, sehingga bisa menjadi kerajaan yang terkenal dan sangat besar sekali. Itulah kemenangan para Pandawa. Dan selanjutnya tentang perwataan dari 5 Pandawa sendiri. Ternyata dari kelima kesatria tersebut juga memiliki watak-watak yang baik, dan itu semua ada dalam diri setiap manusia. Yang pertama adalah Yudhistira, ataupun yang disebut dengan nama lain Puntadewa, adalah kakak tertua dari kelima bersaudara. Ceritanya di dalam mahkotanya itu ada carik kertas putih yang menjadi jimat kesaktiannya, yaitu sebagai kelima sodo atau syahadatan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hal ini menggambarkan seseorang yang telah berucap syahadat dan memiliki keyakinan yang tinggi, kedekatan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kebaikannya akan bisa mengalahkan sebuah kejahatan. Dan Yudhistira sendiri ataupun Puntadewa terkenal dengan kejujuran hatinya. Jadi Dhritarashtra, kakek beliau sendiri, sebelum bertanya kepada Yudhistira apabila ingin mengawak sesuatu, kakeknya sendiri pun belum percaya dan harus bertanya kepada Yudhistira dulu. Karena Yudhistira apabila ngomong A selalu A, dan apabila ngomong B selalu B. Itulah sifat dari kakak tertua Pandawa. Bima adalah urutan nomor 2 di antara 5 bersaudara. Bima disebut juga dengan nama lain Werkudara.
terkenalnya Werkudara adalah sosok yang besar, tinggi, gagah, dan garang, tapi keganasannya selalu disimpan dan selalu menunduk. Bima sendiri apabila melakukan sesuatu tidak mau diganggu, biar selesai dulu baru mau diganggu. Seperti kita diibaratkan sedang beribadah. Itulah watak dari Bima. Terkenal selain gagah perkasa yang berkekuatan tinggi adalah Upo Panconoko yang biasa untuk mencabik-cabik musuhnya. Itulah yang dapat kita ambil, kita petik perwataan dari Bima atau Werkudara. Dan di dalam cerita pewayangan Jawa, sebenarnya yang lahir pertama itu di antara Pandawa 5 adalah Bima. Tapi dengan keunikan, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bima lahir terbungkus. Ceritanya dalam pewayangan Jawa seperti itu. Sehingga di saat Yudhistira ataupun Puntadewa lahir, Bima belum terpecah dari bungkusannya itu. Setelah Yudhistira sudah sekian bulan, barulah pecah si Bima dari bungkusnya. Maka urutan Bima yang harusnya nomor 1 akhirnya menjadi nomor 2. Selanjutnya yang ketiga yaitu Arjuna. Arjuna adalah urutan nomor 3 dari 5 bersaudara yang terkenal dengan nama lain Janaka. Arjuna memiliki sifat yang teguh, pendirian, suka melakoni ataupun menjalankan tirakat, puasa, ibadah, dan sering keluar masuk hutan untuk mencari wawasan ataupun pengalaman. Dan Arjuna terkenal dengan ahli panahnya. Bahkan diceritakan dalam pewayangan Jawa, setiap panah Arjuna tidak pernah meleset walaupun harus memanah burung di dalam sangkar sekalipun. Arjuna juga punya kejulukan lelananging jagat dikarenakan ketampanannya itu hingga dibandingkan dengan dunia karena saking tampannya. Itulah kelebihan dari Arjuna yang suka keluar masuk hutan, suka menjalankan puasa dan ibadah, sehingga hatinya teguh dalam pendirian dan tenang dalam setiap menghadapi permasalahan. Selanjutnya nomor 2 dari bawah yaitu dengan nama Nakula. Nakula memiliki sifat yang sangat rajin sekali dalam bekerja, rajin dalam beribadah, dan sangat dermawan. Dan Nakula sendiri sebenarnya ketampanannya tidak kalah dengan Arjuna. Maka dari itu Nakula sering disebut, diibaratkan sebagai jari manis. Maka setiap cincin manusia pada umumnya ditaruh ataupun dimasukkan pada jari manis. Itulah perwataan dari kesatria Raden Nakula. Dan yang terakhir adalah Sadewa. Sadewa karena kembar dengan Nakula, maka perwataannya pun juga sangat mirip dengan Nakula. Sadewa terkenal dengan hati yang bersih, gemar beribadah, dan juga rajin bekerja. Kekuatan Sadewa yang terkenal dalam cerita pewayangan yaitu bisa membersihkan Batara Durga, bisa kembali ke wujud aslinya. Maka dari itu Sadewa diibaratkan sebagai jari kelingking yang bisa membersihkan hingga celah-celah paling kecil. Itulah perwataan dari Sadewa ya. Yudhistira diibaratkan sebagai jempol, Bima sebagai jari telunjuk, Arjuna diibaratkan sebagai jari tengah, Nakula diibaratkan sebagai jari manis, dan Sadewa diibaratkan jari kelingking. Itulah 5 perwataan dari Pandawa 5. Saya kira cukup sekian dari saya, Pujangga Krisnuswantoro. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.